perempuan sekarang udah mulai sadar sih bahwa ternyata kita itu penting. Ya perempuan tuh penting. Penting baik itu dalam ranah pemerintahan, dalam ranah ekonomi, dalam ranah bahwa eksistensi kita tuh perlu ada gitu. Ketika kita mau jadi orang yang memang dipermudah, itu komunikasinya harus baik gitu, public speakingnya harus baik, karena moles lah istilahnya sama dosen-dosen itu. Ya. Itu bahasa Inggrisnya teknik lobby Memang itu ketika kita kumpul sama presmanya laki-laki, grup-grup yang lain laki-laki, memang kerasanya apalagi adjustment orang-orang ketika kita pulang malam. Dipikirnya kita ngapa gitu, padahal kami habis rapat, ada kegiatan kita nih kuliah, apalagi masih full dinas-dinas kepala dinas yang lain masih full. Jadi pagi sampai sore kuliah. Kegiatan kita tuh dimulai setelah kuliah itu sampai malam gitu. Ketika sampai pas satpam notice kamu nih pulang malam ngapain terus gitu. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dan sekarang kita akan ngobrol bareng sama dua orang. Ini adalah mahasiswa yang keren banget, punya movement yang asik banget ya. Dan ini sedang dilakukan sama mereka juga di institusi dan juga lembaga atau lingkungan mereka. Langsung aja, please welcome. Ini dia, kita ketemu sama dua orang dari BEM FEB Universitas Lampung. Halo, selamat datang. Halo. Ini yang satu adalah Presiden BEM FEB ya? Gubernur, sorry. Gubernur BEM FEB, yaitu Endang Mega Utami. Iya benar. Dan yang satunya mahasiswa berprestasi dari manajemen. Ya, FEB Unila juga, ada Kerin Yolanda Clara. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi ini ternyata mereka bukan sembarang perempuan ya, atau mahasiswa aja gitu, tapi mereka punya prestasi, punya achievement gitu kan, dan pencapaian mereka juga luar biasa. Ini adalah salah satu yang bikin gue amazed bahwa ini jadi perempuan, ini udah yang kedua atau tapi kayaknya kalian punya apa ya, tradisi bahwa di FEB tuh apa ya, perempuan tuh bisa ikut serta gitu ya. Ini yang keberapa sih gubernur BEM yang perempuan? Kedua. Udah kedua ya? Iya udah, alhamdulillah yang kedua. Oke, berarti udah pernah sekali. Pernah sebelumnya. Masih ingat gak siapa? Itu gue pernah wawancara juga. Iya, Kak Idila Dasiva. Oh iya benar. Iya betul. Dan kamu yang kedua? Iya. Oke. Ini maksudnya gimana? Nggak diprotes orang gitu atau gimana? Kok perempuan yang jadi gubernur BEM ya? Enggak lah, kan sekarang zaman udah mulai maju ya. Masa perempuan jadi pemimpin diprotes? Kesetaraan gendernya di mana kalau kayak gitu? Alhamdulillahnya nggak ada yang protes, malah banyak yang mendukung, baik dari dekan, wakil dekan, terus juga dari senior-senior, teman-teman seangkatan, keluarga juga alhamdulillah pada dukung. Ini buat ngebuktiin kalau perempuan juga punya pengaruh yang sama laki-laki. Keren sih. Terus kayak gini ya, komentar-komentar orang-orang gitu kan, kayak perempuan kan mudian, nanti lu kalau lagi apa datang bulan atau apa gimana, terus gimana nanti organisasi gitu. Itu ada nggak yang kayak gitu-gitu? Nggak ada sih, tapi memang itu kerasa sendiri sendiri gitu ketika kita namanya tuh bulanan ya. Jadi memang itu yang jadi tantangan sebenarnya, tantangan besarnya di situ. Kalau tantangan dari luar, sebelum-sebelumnya kan sebelum jadi GUP saya juga aktif organisasinya alhamdulillah. Tapi memang tantangan terbesar dari diri sendiri ketika kita ngadepin tamu bulanan itu, masya Allah banget. Rasanya kita pengen marah ke semua orang ketika pekerjaannya nggak selesai gitu. Oke. Jadi itu secara internal kamu rasain. Iya. Tapi ada dampaknya? Ada pasti. Kita lebih kayak pekerjaan yang harusnya bisa kita kerjain langsung itu kita limpahin ke sektifnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita nanya ke Kerin nih sebagai mahasiswa berprestasi juga gitu kan, udah banyak nggak sih kayak perempuan juga ikut terlibat gitu dalam kompetisi mahasiswa berprestasi ini? Kalau untuk ranah mahasiswa berprestasi pastinya memang justru dominan perempuan yang malahan. Iya, yang lumayan cukup sering memenangkan. Terakhir cowoknya pada mabar ya. Bisa jadi sih Kak. Kalau yang terakhir kebetulan dari manajemen juga mewakili FEB Unila itu bisa lanjut mewakilkan Universitas Lampung. Kalau aku sendiri sih masih di tahap fakultas ya gitu. Sejauh ini sih untuk teman-teman dan juga adik-adik tingkat, karena mungkin kebetulan gua angkatan 20 kan, jadi lumayan banyak adik-adik tingkat tuh yang mulai intulah ke arah nggak minder lah untuk jadi perempuan yang banyak prestasi, untuk jadi perempuan yang selalu nyari achievement lah di kampus khususnya gitu, baik akademik maupun non akademik gitu. Oke. Nah,
Kita tahu bahwa memang salah satu gerakan yang lagi gencar-gencarnya itu woman empowerment gitu kan. Lagi marak banget, masif banget gitu. Dan anak-anak Gen Z kayaknya juga apa ya, lagi mengadopsi gitu ya, bahwa semua sekarang bisa ya kan, nggak cewek nggak cowok sama aja gitu. Bahkan gue ngeliat juga sepak bola perempuan sekarang lagi udah rame-ramenya ada. Bener, gitu Kak. kan. Nah sebenarnya kalau misalnya buat kalian berdua, apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan dan kenapa itu jadi hal yang penting? Mau siapa dulu boleh? Mega dulu aja. Oke, mungkin Mega dulu Jadi boleh. kalau bicara soal pemberdayaan perempuan ya Kak, itu lebih ke gimana kesetaraan gendernya tadi yang saya bilang. Gimana perempuan ini bisa punya kemampuan yang sama laki-laki, baik itu dari pendidikan, kemudian kesetaraan. Nah, terlebih lagi perempuan sekarang ini mendukung gitu Kak. Kalau sekarang ada pemberdayaan perempuan ini memang perempuan yang mau diberdayakan. Bahkan rata-rata memang mahasiswa berprestasi itu dari perempuan. Kemudian juga di organisasi juga sekarang lebih banyak perempuan. Saya lihat dari presi-presi saya di BEM, kemudian teman-teman yang memang menjabat jadi ketua himpunan, itu ada perempuannya juga. Oke, jadi sekarang emang ya udah gak masalah lah ya. Iya. Kalau Karin gimana? Kalau dari saya sendiri sih, kenapa sekarang marak untuk ngebahas soal pemberdayaan perempuan? Karena perempuan sekarang udah mulai sadar sih bahwa ternyata kita itu penting. Ya, perempuan tuh penting. Penting baik itu dalam ranah pemerintahan, dalam ranah ekonomi, dalam ranah bahwa eksistensi kita tuh perlu ada gitu dimanapun gitu. Jadi ketika semua orang sudah menyuarakan pemberdayaan perempuan, saya rasa itu memang sudah seharusnya, dan diharapkan dengan adanya pemberdayaan perempuan ini, perempuan-perempuan yaitu kita-kita ini memang semakin terberdaya gitu. Dalam arti terberdaya dalam pola pikir, terberdaya dalam value diri kita dan lain sebagainya. Jadi menurut aku sih kenapa penting ya, karena memang kita perlulah mementingkan diri kita sebagai perempuan itu, bahwa eksistensi kita tuh perlu ada gitu di masyarakat khususnya. Oke. Itu sih. Dan yang pasti juga ini kan banyak ya, ada pro kontra pasti kan gitu. Ya. Apa aja sih tantangan-tantangan yang kalian terima ketika menjadi perempuan yang ingin punya empowerment gitu, pengen punya leadership gitu? Apa yang kalian terima, tantangan seperti apa yang kalian hadapi? Ya, kalau dari aku sendiri kebetulan lumayan punya background organisatoris juga Kak. Sekarang lagi menjadi ketua umum Korps HMI Wati, di mana memimpin perempuan-perempuan, salah satunya Mega yang bakal menjadi calon pemimpin-pemimpin lah nantinya gitu. Salah satu tantangannya yang pertama pasti stereotype masyarakat. Ya kalau di lingkup kampus pastinya mahasiswa-mahasiswa ya. Banyak mahasiswa yang merasa bahwa ya seharusnya perempuan itu belum bisa dan capable untuk jadi pemimpin. Contohnya, atau belum bisa untuk lebih dari laki-laki lah dalam arti prestasi dan lain sebagainya. Nah itu menjadi tantangan untuk kita, bahwa kita harus menggebrak stereotip tersebut. Dengan apa ya, kita perempuan ini harus membuktikan gitu, bagaimana nantinya kita memang perempuan-perempuan ini memang pantas gitu, pantas untuk menjadi pemimpin, pantas untuk bisa terus berprestasi, pantas untuk bisa terus ada dan eksis di masyarakat gitu. Tantangannya itu tadi sih, stereotip dari masyarakat yang itu sebenarnya cukup susah ya, apalagi sekarang ada dua nih, ada feminisme, ada patriarki. Nah itu kalau kita ngebahas itu lebih sensitif lagi nantinya gitu kan. Jadi tantangannya itu lebih ke arah stereotip masyarakat. Kalau di lingkup kampus ya mahasiswa. Nggak usah ngomongin tentang masyarakat, ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga misalnya. Gimana respon orang tua ketika ngelihat kalian aktif organisasi kan? Gue tahu itu makan banyak waktu kan. Malam segala macam, rapat apa segala gitu. Apa respon mereka? Kalau dari saya sendiri, orang tua pastinya yang pertama cukup kontra, karena menurut mereka seharusnya sebagai mahasiswa perempuan ya udah kuliah aja, terus IPK 4 gitu kan, terus lulus di bawah 4 tahun gitu kalau dari orang tua. Tapi lama-kelamaan karena kontra, kalau dari saya sendiri saya ingin membuktikan bahwa ketika saya sudah punya prinsip untuk berorganisasi, untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, saya juga harus membuktikan apa yang orang tua mau. Kebetulan orang tua pengen saya berprestasi dalam akademik. Saya join lomba tingkat internasional Malaysia, itu untuk ide bisnis gitu di bidang SDGs. Ngikutin lomba, alhamdulillah menang. Nah dari situ orang tua mulai sadar bahwa organisasi yang diikutin sama saya ini ternyata menjadi salah satu batu pijakan untuk saya bisa punya prestasi-prestasi yang lebih besar lagi gitu. Jadi salah satu cara untuk bisa yakin orang tua itu ya kita buktiin itu sih, dan kita memang harus serius sama apa yang kita ambil. Itu sih. Ada pencapaian yang benar-benar real gitu ya? Iya benar Kak. Bahkan itu tadi ya, orang tua sempat ragu ya? Pasti sih Kak, semua pasti orang tua ragu kan, karena ya organisasi dan lain sebagainya.
membuat kalian punya kepercayaan diri gitu bahwa perempuan juga bisa tuh apa sih? Apa pendidikan atau ruang lingkup teman-teman dekat atau organisasi atau gimana? Mungkin Mega dulu. Kalau dari Mega karena latar belakang keluarga ya Kak. Pertama, Mega tuh di rumah itu diajarin untuk selalu bisa tampil di depan, tapi Ibu Mega nggak berani tampil di depan gitu. Jadi Mega pengen nunjukin bahwa Ibu Mega hebat tapi lewat anaknya, kayak gitu yang pertama. Nah yang kedua, kepercayaan diri itu dibangun ketika kita mau bersosialisasi dengan orang ramai. Jujur, sebagai seorang pemimpin, Mega lebih suka bekerja dengan orang daripada benda mati. Contohnya kalau teman Mega anteng betah gitu bekerja sama laptop, tapi Mega nggak betah gitu. Jadi kita harus improve kan. Kalau kita memang nggak bisa kerja sama laptop, berarti kita harus cari tempat lain yang dimana kita kerja bersosialisasi. Itu yang jadi salah satu yang jadi pendorong gitu. Kemudian dukungan dari teman-teman juga. Teman-teman sempat bilang, kenapa Mega mau maju? Karena teman-teman bilang kamu pantas gitu, kamu bisa. Awalnya sangat ragu karena lumayan berat ya. Jadi seorang pemimpin di mana SKS Mega masih full. Nah, itu dia. itu jadi yang bikin tantangan. kita harus balancing gitu ya antara tanggung Iya. jawab secara akademik gitu kan dan juga organisasi. Itu gimana itu cara memanagenya? Memanagenya itu gini, pertama kita harus deketin dulu dosennya Kak. Karena nggak mungkin kalau kita nggak bolos pasti di satu matkul. Kita harus ngikutin organisasi gitu kan, ada matkulnya, tabrakan gitu kan. Kita harus deket dulu sama dosennya. Deket sama dosen tuh kalau dosen minta tolong apa, ayo kita kerjain. Karena ketika dosen tuh udah percaya sama kita, oh iya mbak ada kegiatan ini, nggak apa-apa, nanti mbak bisa menyusul gitu. Jadi komunikasi, makanya itu ketika kita mau jadi orang yang memang dipermudah, itu komunikasinya harus baik gitu, public speakingnya harus baik, karena moles lah istilahnya sama dosen-dosen itu. Ya. Itu bahasa Inggrisnya teknik lobby namanya. Bener Kak. Oke, jadi memang lingkungan juga justru sangat suportif ya dengan hal ini gitu. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang contoh pemberdayaan perempuan yang sukses menurut kalian, pernah ada nggak sih? Gitu, bisa kalian mention nggak kayak yang menjadi figur contoh atau yang kalian suka atau influence gitu, baik level nasional atau internasional, ada nggak? Kalau dari saya sendiri pastinya, kalau salah satu contohnya role model kita pasti semua Najwa Shihab sih, Mbak Najwa Shihab kan. Okay. Kenapa Najwa? Karena kalau menurut saya Kak, dia melakukan pemberdayaan perempuan itu dengan perlahan-lahan membuka pola pikir perempuan gitu. Yang tadinya mungkin salah satu Najwa Shihab tuh pernah podcast juga dengan Rocky Gerung, dengan teman-teman yang lain lah. Dari situ Najwa Shihab tuh membuka bahwa kita sebagai perempuan itu sudah seharusnya itu memiliki value yang lebih daripada laki-laki. Ya namun bukan berarti kita juga harus sama ya, karena setara itu bukan berarti sama. Dari Najwa Shihab tuh lumayan banyak ngebuka pola pikir kita yang akhirnya kita perempuan-perempuan ini juga sadar bahwa oh ternyata kita memang harus meningkatkan value, atau bahkan kita juga bisa seperti Najwa Shihab atau bahkan lebih dari beliau gitu. Menurut saya itu sih Kak. Oke, kebayang sih kalau saya lagi nonton Najwa Shihab ya. Iya kan Kak, kayak super pinter sih. Gue mikirnya kayak itu gimana rasanya jadi pasangan dia. Cowok pasti terintimidasi. Iya ya benar. sih? Benar Kak, benar. Nah kalau Mega gimana? Siapa? Sama aja sih, karena dulu itu bukan Oh nontonnya bareng gitu. Enggak juga. Jadi sebelum di BEM itu Mega pernah di Pilar. Jadi Pilar itu persnya mahasiswa di FEB lah gitu. Nah, karena salah satu Mega masuk Pilar ya itu karena Mega emang terinspirasi dari Mbak Nana. Terus kemudian pernah dikasih kesempatan dulu sama Gubernur BEM sebelumnya, Bang Reza, itu jadi moderator waktu Rocky Gerung datang ke Lampung gitu. Jadi belajar teknik moderatornya segala macam itu, lihat video-videonya Mbak Nana itu. Jadi terinspirasi dari Mbak Nana. Oke. Nah kalau misalnya stereotype gitu kan, tadi kita udah sempet singgung, ngadepinnya kayak gimana, dan apa ya, gue tahu nih stereotype nih, terutama kita orang Indonesia ya, terlebih lagi kita orang Sumatera ya kan. Bener Kita sih. tahu kan peran perempuan Iya. di budaya Sumatera tuh kayak gimana gitu, pasti patriarki tuh lebih dominan gitu ya. Gimana cara lo nyikapinnya? Kalau dari saya sih Kak, cara menyikapi stereotip yang seperti itu ya salah satu caranya kita tetap, kemarin sih sempat kalau kita di organisasi kita di Kohati kita sempat ngebedah lah buku ya tentang Alpha Girls ya. Di situ kita ngebahas bahwa perempuan itu memang harus memiliki value yang tinggi. Perempuan itu memang harus ada sifat dominannya gitu untuk menunjukkan bahwa oh kita bisa ada nih menduduki tempat-tempat strategis di struktural. Salah satu contohnya seperti Mega mungkin di BEM sebagai gubernur gitu kan. Itu kan memerlukan sifat Alpha Girls tersebut. Jadi
kalau untuk mencegah stereotip tersebut, salah satunya ya dengan kita juga harus bersikap seperti alpha girls tersebut gitu, dimana kita harus bisa laki-laki memang bisa memimpin, tapi kita juga perempuan juga harus bisa menunjukkan sifat kepemimpinan kita gitu. Kita harus melawannya tuh dengan pembuktian itu tadi sih, balik lagi gitu kan. Kalau kita cuman perempuan itu memang banyak argumen, cuman perempuan juga nggak bisa berterus argumen, karena dengan kayak gitu laki-laki tuh pastikan lebih logika, mereka lebih nalar dan realistis lah. Kalau kita perempuan nggak bisa membuktikan, kita nggak bisa melakukan secara realnya, laki-laki juga hanya menganggap kita omong kosong lah kalau kita ngomongin soal feminisme dan lain sebagainya. Oke. Kalau Mega gimana Mega? Apalagi juga kan lo sebagai gubernur ya, punya bawahan yaitu kepala dinas. Iya. Kepala dinas apa sih namanya? Iya, emang kepala dinas. Oh serius? Iya, Oh gitu. Oke, kepala dinas ya. berarti kan. Ada cowoknya dong pasti kan? Pasti, Atilah tuh. Oh Atilah tuh. Ke-mention. Oke, nah itu gimana tuh? Apakah sering juga mendapatkan intervensi-intervensi yang sifatnya seksis gitu? Kalau itu nggak ada ya, cuman memang kalau untuk kepala-kepala dinas namanya mungkin mereka menghargai Mega karena sebagai kating, kemudian sebagai gubernur juga mereka kepala dinas, itu enggak, cuman Mega lebih terintimidasi ketika kumpul sama gup-gup BEM yang dari Unila yang lain, karena Presma, gupnya. Boleh tahu nggak gubernur lain yang selain perempuan, selain FEB ada lagi? Nggak ada. Jadi yang lain laki-laki. Jadi ketika itu jadi Forkopimda ya, Forkopimda. Itu kalau kumpul Mega aja sendiri? Iya, Mega sendiri. Kadang Mega kalau lagi males gitu ya, bukan males sih, kadang karena kita ngerasa nggak nyaman lingkungannya laki-laki semua nih, ketika kumpul Mega, wagub Mega yang berangkat laki-laki gitu. Dan wagub Mega harusnya memang kalau dia memang mau protes nggak sih, karena dia jadi wagub gitu istilahnya. Cuman memang itu ketika kita kumpul sama presmanya laki-laki, gup-gup yang lain laki-laki, memang kerasanya apalagi adjustment orang-orang ketika kita pulang malam. Dipikirnya kita ngapa gitu, padahal kami habis rapat, ada kegiatan kita nih kuliah, apalagi masih full kepala dinas yang lain masih full. Jadi pagi sampai sore kuliah. Kegiatan kita dimulai setelah kuliah itu sampai malam gitu. Ketika sampai pas satpam notice kamu nih pulang malam ngapain terus gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang jadi ini. Kita harus mau menjelaskan berulang gitu loh ketika ditanya orang dari mana, kenapa pulang malam gitu. Maka itu yang dulu jadi pertimbangan orang tua juga, kayak kamu nggak apa-apa nanti kalau dijudge orang kayak gini gitu. Oke. Nah ini yang sering jadi perdebatan ya gitu ya. Ketika standar ganda woman empowerment gitu kan. Tadi lu bilang kalau misalnya gue mau datang tapi gue perempuan sendiri, gue ngerasa risih, akhirnya wakil gubernur gue yang datang gitu. Kalau misalnya emang lu setara, kenapa nggak lu percaya diri gitu? Nah ini kan sering jadi pertanyaan balik gitu ya kepada teman-teman yang punya movement woman empowerment. Gimana tuh? Sebenarnya itu males ketika ini aja sih Kak, kayak capek ketika kita udah ngurusin di dinas-dinas nih, apalagi BEM mau ada acara besar nanti kan ya. Nah malesnya ini karena biasanya lumayan ngaretnya mereka ngerokok nyantai Indonesia. Indonesia gitu ya. Jadi ngerokok gitu, ketika mereka ngerokok Mega ngapain kan, jadi itu yang kadang buat males sebenarnya, bukan karena Mega nggak punya pemikiran yang sama mereka, enggak, cuman malesnya ketika itu. Jadi Mega harus ngajak entah sektif Mega, entah memang bendahara Mega yang memang perempuan gitu, untuk teman ngobrol ketika belum dimulai gitu. Iya sih, emang kalau udah ketemu cowok lain kan gitu kan, sambil nunggu sebat dulu. Oke, kalau misalnya dalam perkembangan ini tadi ya, kita tahu pergerakan perempuan dan segala macam gitu, sebenarnya ada nggak sih peran laki-laki yang menurut kalian tuh apa yang harus dilakukan gua nih sebagai laki-laki dalam mendukung program ini atau gerakan ini? Menurut lo ada nggak sih? Kalau menurut saya sih Kak, salah satu yang harus laki-laki lakuin tuh ya pastinya selalu support apa yang dilakuin sama perempuan-perempuan. Salah satunya seperti ada kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Kalau kita tuh balik lagi ya, kita sering melakukan kajian, bedah buku dan lain sebagainya. Nah, ketika bedah buku tuh kita selalu di situ tujuannya yang pertama, perempuan-perempuan, anggota-anggota Kohati saya itu bisa berani ngomong, dan di situ forumnya bukan hanya untuk perempuan, tapi laki-laki juga harus turut ikut di situ. Nah, di situ tujuan laki-lakinya itu untuk supaya mereka itu menyupport untuk perempuan itu bisa lebih kritis lagi ketika ngomong di depan, supaya perempuan tuh juga lebih berani untuk, karena biasanya kita perempuan-perempuan tuh beraninya kalau sama perempuan ya, kalau berani ngomong tuh kadang forumnya perempuan semua, baru tuh kita lincah kalau perempuan kan. Nah, tapi ketika ada laki-laki biasanya kita
jiper nih. Ya entah ada yang dia suka lah, entah ada yang memang laki-laki itu kalau mengkritik itu pedas lah dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya forum diskusi itu kita hadirin perempuan dan laki-laki, dan di situ memang forumnya diskusinya intelektual. Di situ tujuannya supaya laki-laki juga punya peran untuk mendukung kita nih kegiatan-kegiatan kita yang nantinya outputnya kita sama-sama terbukalah pola pikirnya, khususnya terkait keperempuanan. Gitu. Kalau misalnya sekarang kita ngomongin tentang women empowerment gitu kan, dan yang ini udah dilakukan ya sama FEB Unila gitu. Misalnya ada tempat-tempat lain atau organisasi lain, institusi lain yang ingin mencontoh seperti kalian gitu. Gimana cara ngukurnya bahwa kesetaraan ini sudah mulai berjalan gitu, berhasil atau sukses atau sesuai standar? Kalau kalian gimana menilainya? Pertama itu ketika kita lihat gimana suara perempuan didengar. Kita bisa untuk ngelakuin itu. Yang penting pertama ada perempuan yang memang berani untuk berbicara dan bisa didengar. Oke. Gitu. Kedua, perempuan-perempuan yang mau membuktikan, mau capek ngebuktiin gitu. Karena memang kita nggak bisa cuma asal ngecap, tapi kita juga harus punya pembuktian yang bagus. Nah, setelahnya kita harus punya laki-laki yang memang punya pikiran terbuka. Jadi mau sehebat apapun perempuan, tapi ketika kita di-judge namanya perempuan, kita nih perasa. Iya kan? Kita perasa banget gitu. Orang agak berubah sedikit aja kita tahu lah orang ini kondisinya lagi nggak baik nih gitu ya, lagi nggak enak suasana hatinya. Jadi kayak gitu harus ada laki-laki yang memang mendukung gitu, bukan mendukung dalam hal yang aneh-aneh ya, tapi lebih ke mengerti lah gitu dan mau mendengar perempuan. Karena harus kita akui bahwa laki-laki itu berperan sangat banyak. Pertama, kita ini kan kalau perempuan pakainya katanya hati ya, laki-laki pakai logika. Jadi itu bisa untuk teman diskusi, teman berpikir gitu. Jadi memang diperlukan laki-laki yang punya pikiran terbuka. Berarti gini, tadi kan lo sempat mention gitu kan beberapa ciri khas perempuan yang memang itu adalah secara naluri dan alamiah itu memang ya melekat gitu ya dengan perempuan. Tapi kan gue ngeliat nih kayaknya setara itu bener-bener kayak yang pengennya tuh sama selevel atau apa gitu. Sebenarnya definisi selevel itu yang seperti apa sih gitu, yang setara gitu, yang digaung-gaungkan oleh para penggiat women empowerment ini? Sebenarnya kalau dari woman empowerment-nya itu setara yang dimaksud itu setara dalam yang pertama dalam ekonomi, dalam politik, dalam pemerintahan gitu. Dalam arti gini, perempuan itu menuntut hak-haknya. Hak-haknya yang pertama satu, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang hanya menerima untuk yang laki-laki saja. Terus yang kedua, di dalam pemerintahan politik ya meskipun kita memang sudah diberikan hak kita untuk perempuan itu diberikan 30% kalau nggak salah untuk bisa mengisi di bangku-bangku politik lah gitu, diberikan kuota hanya untuk perempuan 30%. Nah, artinya di situ ya, yang jadi pertanyaan yang pertama, kita dapat kuota untuk bisa masuk ke dalam dunia politik. Yang kedua, kenapa kita hanya 30%? Gitu. Kan itu masih banyak hal-hal yang timpang lah di situ. Terus yang kedua juga tadi balik lagi soal perekonomian. Di situ kan ngebahas bahwa perempuan ini masih timpang untuk dalam mendapatkan pekerjaan gitu. Sedangkan menurut penelitian dari Bank Dunia saja itu kurang lebih 49% itu dari angkatan kerja aktif itu adalah perempuan gitu. Nah, artinya kan perempuan tuh perlu ada wadah tersebut, perlu ada wadah yang sama, perlu ada penampungan yang sama lah untuk kita perempuan tuh yang sebenarnya kita juga bisa loh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu bisa dilakukan juga oleh kita gitu. Jadi kurang lebih kalau untuk woman empowerment tuh setaranya itu setara dalam hal tersebut gitu. Namun tidak mengenyampingkan kodrat atau takdir kita sebagai perempuan gitu. Karena kan itu yang cukup sensitif jadi pembahasan gitu. Ada ya, kalau misalnya setara ngapain ada ini apa namanya privilege bahwa perempuan harus didahulukan gitu kan. Iya benar-benar Kak. Jadi karena itu sih tetap kita sebagai perempuan juga tetap punya kodratnya, punya takdirnya. Berarti sekarang perempuan kalau suka boleh dong ngomong duluan gitu ya. Aduh itu agak beda lagi ya. Agak beda lagi ya. Ya kenapa harus jadi tugas laki-laki terus? Iya gitu ya. Oke. Kurang lebih itu sih Kak. Oke. Nah, apa yang ingin kalian berdua sampaikan, terutama tentang women empowerment, apalagi women leadership, Mega? Kalau dari aku sebagai perempuan sendiri kita harus berani. Pertama, perempuan suaranya sekarang sudah mulai didengar dan bahkan mungkin sebagian besar kakak mungkin bisa lihat sekarang perempuan-perempuan tuh banyak yang berprestasi, bahkan lebih banyak dari laki-laki. Betul. Iya kan, yang mengisi OSN kemudian masih berprestasi rata-rata perempuan. Maka jadi perempuan jangan takut, karena tujuan kemana kaki melangkah itu bukan sebuah tempat Kak, tapi cara pandang baru. Kalau kita tidak mau melangkah, gimana kita menemukan cara pandang baru itu? Oke. Kalau Karin? Kalau dari saya sendiri sih manfaatkan menjadi perempuan.
Karena menjadi perempuan itu kita banyak banget kelebihan yang sebenarnya kita bisa manfaatkan. Salah satunya seperti kita sebenarnya punya hak-hak kita gitu di pemerintahan, di perekonomian maupun di masyarakat. Kita tuh mempunyai nilai lebih lah di mata masyarakat gitu. Jadi jangan merasa bahwa kita perempuan adalah lemah dan jangan merasa bahwa kita nggak percaya diri untuk bisa terus eksis dimanapun itu gitu. Jadi untuk menjadi perempuan harus tetap bisa memanfaatkan dan terus eksis dan jangan pernah takut seperti yang kata Mega tadi untuk terus bermanfaat. Gitu. Oke, thank you banget ya udah mau ngobrol panjang lebar dan juga luar biasa nih energinya. Dan yang pasti juga ini jadi salah satu contoh juga ya buat organisasi ataupun unit kegiatan di kampus gitu, bahwa ternyata perempuan juga bisa berbicara lebih banyak gitu, bahkan even itu memimpin gitu kan. Kalau gue sih selalu percaya gitu, kepalanya itu emang laki-laki tapi lehernya tuh perempuan. Jadi mau nengok kemana juga ini yang nentuin kan. Oke, sekali lagi Mega, Karen, makasih banyak udah mau ngobrol dan mampir di podcast RRI Bandar Lampung. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Siap-siap. Oke, dengan Seru isu-isu sih. yang lebih seru lagi ya. Oke. Siap. Jangan kapok pokoknya. Oke, Kak. Dan itu tadi teman Pro 2, pendengar dan juga para penonton podcast RRI Bandar Lampung. Dan kita juga ngingetin kalau misalnya kalian pengen dapetin informasi, jangan lupa untuk baca info-info seru dan menarik dan anti hoax pastinya di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk download RRI Digital untuk dengerin semua konten kita. Indra Julianta pamit dari podcast RRI Bandar Lampung. Tiada hari tanpa karya. Bye-bye. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.